Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Jadi hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika. Ya, adapun yang kita bahas pada hari ini yaitu pembulatan dan penaksiran bilangan. Ya, ada dua nanti yang kita bahas. Yang pertama mengenai pembulatan dan yang kedua mengenai penaksiran. Ibu rasa pembelajaran pembulatan dan penaksiran itu tidak asing lagi bagi anak-anak kami semuanya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Ya, dalam pembulatan ke puluhan terdekat, berikut langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, maka itu kita bulatkan ke bawah yang bernilai 0, dan jika angkanya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Oke, di sini ada contohnya, 64 akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kita perhatikan 64. 4 ini kita lihat kurang dari 5, maka akan kita bulatkan ke bawah. Jadi 64. Oke, di sini 4 berarti ke bawah, berarti nilainya 0, maka 64 kita bulatkan menjadi 60. Oke, contoh selanjutnya 748. Oke, karena masih kita disuruh membulatkan ke puluhan terdekat, maka masih tetap kita perhatikan satuannya. Di sini satuannya itu 8, berarti lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu bernilai oke, dia ini menjadi nilai 10 ya. Jadi 748 ini angka 4 itu menjadi angka 5. Jadi di sini 748 kita bulatkan menjadi 750. Ya, selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Oke, di sini juga ada langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, perhatikan angka tempat puluhan. Yang kedua, jika angka puluhan itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan itu lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut di sini, 275 akan kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka yang perlu kita perhatikan dulu yaitu puluhannya, yaitu angka 7. 7 lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi di sini kita lihat ya, karena di sini kita lebih memperhatikan puluhannya, maka angka di belakang puluhan yaitu satuan itu kita anggap menjadi 0. 7 itu pembulatan ke atas yang nilainya itu 10. 0 itu kita buat di tempat puluhan, satunya itu di tempat ratusan. Berarti 275 itu kita bulatkan menjadi 300. Contoh selanjutnya 1536. Ya, di sini kita perhatikan tetap masih puluhannya, yaitu berarti 3. Angka 3 ini berarti kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Sama seperti contoh sebelumnya itu, karena yang kita perhatikan itu adalah puluhannya, berarti dia itu menjadi 1536, maka kita bulatkan menjadi 1500. Ya, selanjutnya penaksiran ke puluhan terdekat. Ya, setiap bilangan itu dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru diselesaikan sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Ya, di sini ada contoh soal, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Ya, 62 ditambah 79. Coba kita perhatikan masing-masing satuannya ya. Untuk yang 62 itu kita bulatkan menjadi 60, dan untuk yang 79 itu karena pembulatannya ke atas berarti 80. Jadi 62 ditambah 79 kita bulatkan menjadi 60 ditambah 80 itu sama dengan 140. Ya, contoh selanjutnya 148 dikurang 83. Ya, di sini kita juga masih memperhatikan satuannya. 148 itu kita bulatkan menjadi 150, dan 83 itu kita bulatkan menjadi 80. Lalu kita kurangkan. Jadi 150 dikurang 80 itu sama dengan 70.
Iya, contoh selanjutnya di sini kita disuruh bulatkan 57 dikali 41. Maka 57 ini kita bulatkan dulu menjadi 60 dan 41 itu kita bulatkan menjadi 40. Ya, jadi cara perkaliannya kita kalikan saja 6 dikali 4 itu hasilnya 24 dan 0 ada 2 di belakang, tinggal kita tambahkan saja di belakang. Jadi pembulatan dari 57 dikali 41 itu hasilnya 2400. Oke, soal berikutnya di sini 324 dibagi 75. Sekarang 324 dulu. Itu kita bulatkan menjadi 320. Dan 75 ini kita bulatkan menjadi 80. Jadi 320 dibagi 80 hasilnya adalah 4. Ya, selanjutnya penaksiran ke ratusan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya baru diselesaikan sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Di sini tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Oke, 256. Oke, ditambah 139. Di sini yang kita perhatikan itu adalah puluhannya. Jadi 256 kita bulatkan menjadi 300 dan 139 kita bulatkan dulu menjadi 100. Jadi hasil taksiran dari 256 ditambah 139 itu yaitu 400. Ya, contoh selanjutnya 671 dikurang 239. Di sini juga masih kita perhatikan puluhannya. Jadi 671 itu kita bulatkan menjadi 700 dan 239 kita bulatkan menjadi 200. Jadi hasil taksiran dari 671 dikurang 239 itu hasilnya yaitu 500. Ya, contoh selanjutnya 318 dikali 569. Di sini juga masih kita perhatikan puluhannya. Jadi 318 itu kita bulatkan dulu menjadi 300 dan 569 itu kita bulatkan menjadi 600, di mana hasilnya itu adalah 180.000. Ya, soal yang terakhir hasil taksiran dari 2759 dibagi 371. Yang pertama yaitu kita bulatkan dulu 2759 itu menjadi 2800 dan 371 itu kita bulatkan menjadi 400. Jadi di sini 2800 dibagi 400 maka hasilnya itu adalah 7. Jadi hasil taksiran dari 2759 dibagi 371 yaitu 7. Demikian pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.